Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Fitriani selaku dosen pengampu mata kuliah farmasi dasar dan kepada teman-temanku yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indria Melani. Di sini saya sebagai moderator dan izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fida Ilmiatul Hima dengan NIM 177 sebagai presenter. Yang kedua, saya sendiri Indria Melani dengan NIM 178 sebagai moderator. Yang ketiga, Risma Putri Anggita dengan NIM 179 sebagai presenter. Yang keempat, Pisti Restu Hairul Sara dengan NIM 180 sebagai presenter. Dan yang kelima, M. Syafiq dengan NIM 181 sebagai presenter. Untuk presentasi kali ini, yaitu dengan tema obat teofilin. Kepada presenter, saya silakan untuk memaparkan materinya. Untuk rumus kimia teofilin C7H8N402, untuk struktur kimianya bisa dilihat pada gambar. Next. Formula teofilin. Teofilin mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 101,0%. C7H8N402 dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Selanjutnya monografi. Yang pertama ada nama lain yaitu teopilinum, eupilin, bufakbron, dan infisma. Dan yang terakhir neoasma. Yang kedua ada kelarutan. Larut dalam lebih kurang 180 bagian air atau sukar larut dalam air. Lebih mudah larut di dalam air panas. Larut dalam lebih kurang 120 bagian etanol 95% P atau sukar larut dalam etanol. Mudah larut dalam larutan alkali hidroksida dan dalam amonia encer. Yang ketiga ada khasiat dan penggunaan. Teofilin merupakan bagian obat alternatif pada asma beresisten ringan atau obat adjungtif pada asma persisten sedang dan berat. Yang keempat ada efek samping, yaitu yang pertama sulit tidur, mual, muntah, palpitasi, penggunaan dosis tinggi dapat menyebabkan takikardi. Dan yang kelima pemerian, serbuk hablur putih tidak berbau pahit dan mantap di udara. Selanjutnya ada penggolongan obat. Teofilin termasuk ke dalam golongan obat narkotik. Farmakologinya bekerja dengan cara mengendurkan otot di saluran pernafasan sehingga udara dapat mengalir dengan lebih lancar dan proses bernafas juga lebih mudah. Obat sesak nafas juga bisa mengurangi respons saluran nafas terhadap alergen. Selanjutnya ada dosis. Pada dewasa sehari 3 kali 3 sendok teh atau 15 ml atau 1 kapsul. Pada anak-anak sehari 3 kali setengah sendok teh atau 75 ml atau menurut petunjuk dokter. Untuk titik leburnya 270 sampai 274 derajat Celcius. Untuk stabilitas, teofilin untuk sediaan oral 5 mg per mililiter. Untuk suspensi komersial, stabil pada suhu 23 sampai 25 Celcius dalam penyimpanan obat botol plastik kurang lebih 90 hari. Mikroskopis bentuk kristal yakni hablur atau serbuk hablur menurut FI3 1979. Dan untuk penyimpanannya di tempat yang kering dan sejuk. Next. Untuk penentuan kadarnya dengan metode pertama, metode argentometri,
teofilin dititrasi dengan metode Volhard, yakni dengan menyaring endapan garam perak yang terjadi dan kelebihan perak dititrasi dengan amonium tiosianat. Yang kedua, metode kromatografi lapis tipis menggunakan fase gerak berupa asam asetat banding isopropanol banding toluen dengan perbandingan 1:12:6. Fase diam berupa silika gel 60 F254 dengan ketebalan lapisan 0,25 mm serta ukuran 10 x 20 cm. Kuantifikasi UV 275 nm. Yang ketiga, metode spektrofotometri ultraviolet. Penetapan kadar teofilin dengan spektrometri UV dibanding sejumlah sampel yang setara dengan lebih kurang 500 mg teofilin ditimbang seksama. Dilarutkan dalam air dan diencerkan dengan air sampai 1 liter. Larutan disaring dan 50 ml fitrat pertama dibuang. Pada 10 ml fitrat ditambah 5 ml asam HCl pekat dan diencerkan dengan air sampai 500 ml. Untuk metode keempat, spektrofotometri visible menggunakan suatu reagen baru yang didasarkan pada reaksi oksidasi antara teofilin dengan natrium metaperiodate dengan adanya asam asetat. Diikuti dengan pengkopling 2-metil 2-benzotiazolin hidroklorida atau MBTH menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna biru yang mempunyai serapan maksimal pada panjang gelombang 630 nm. Yang terakhir, metode kromatografi cair kinerja tipis dengan kolom block close-up RPC8 pada suhu 45 derajat Celcius dengan menggunakan fase gerak campuran metanol air buffer fosfat 0,2 m atau pH 5,0 dengan perbandingan 9:36:5 atau V/V. Buffer fosfat disiapkan dengan kalium dihidrogen fosfat 0,2 m yang dititrasi dengan asam fosfat 0,2 m atau dengan kalium monohidrogen fosfat 0,2 m hingga pH 5,00. Next. Metode argentometri. Teofilin dititrasi dengan metode Volhard, yakni dengan menyaring endapan garam perak yang terjadi, dan kelebihan perak dititrasi. Hal yang harus diperhatikan dalam preformulasi obat. 1. Bentuk sediaan yang akan dibuat. Sifat fisika kimia zat aktif yang digunakan yakni kelarutan, ukuran partikel, sifat higroskopis, dan reaksi kimia. Bahan-bahan tambahan obat yang akan digunakan bahan harus kompatibil dengan zat aktif dan tambahan lain. 3. Kenyamanan saat penggunaan. Kenyamanan saat digunakan sangat penting. 4. Kestabilan sediaan obat. Kerusakan yang sering ditemui yaitu perubahan warna, bau, rasa. 5. Khasiat obat. Preformulasi. Langkah awal yang akan dilakukan ketika membuat kompatibilitas. Preformulasi. Langkah awal yang akan dilakukan ketika membuat formulasi suatu obat. Preformulasi adalah tahap awal dalam rangkaian proses pembuatan sediaan farmasi yang berpusat pada sifat-sifat fisika kimia zat aktif di mana dapat mempengaruhi penampilan obat
dan perkembangan suatu bentuk sediaan farmasi. Next. Kompabilitas. Sifat fisikokimia obat untuk obat yang memiliki kelarutan air tinggi, laju disolusi cepat, dan tingkat di mana obat melintasi atau menembus membran sel adalah paling lambat. Begitu pula sebaliknya, pada obat dengan kelarutan kecil di air. Dikatakan kompatibel apabila setelah pencampuran tidak ada perubahan fisika atau visual maupun perubahan kimia. Campuran obat akan terlihat jernih dan tidak ada perubahan fisik dan kimia yang terjadi. Terima kasih kepada presenter yang telah memaparkan materinya. Sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya membacakan kesimpulannya. Yang pertama, teofilin merupakan obat yang digunakan untuk penyakit asma dan penyakit paru. Yang kedua, teofilin dimetabolisme di hati. Yang ketiga, teofilin merupakan serbuk hablur putih, tidak berbau dan pahit. Yang keempat, teofilin lebih mudah larut dalam air panas. Yang kelima, teofilin masuk dalam golongan obat narkotik. Yang keenam, titik lebur teofilin yaitu 270 sampai 274 derajat Celcius. Yang terakhir, teofilin merupakan obat yang digunakan untuk sistem saluran pernafasan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.